Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dalam acara NTB Belajar dari Rumah, sehat, cerdas, dan membanggakan. Pada kesempatan ini, Ibu akan menyampaikan materi biologi kelas 12 tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Adapun tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini adalah peserta didik dapat yang pertama memahami konsep pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan, yang kedua menjelaskan proses perkecambahan dan tipe-tipe perkecambahan, yang ketiga memahami macam-macam pertumbuhan, dan yang keempat memahami faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Ketika kalian melihat pohon mangga, kalian jangan hanya memikirkan kapan pohon mangga tersebut akan berbuah, tetapi kalian juga perlu memperhatikan dan memikirkan bagaimana proses pertumbuhan dan perkembangan dari pohon mangga tersebut mulai dari biji hingga menjadi dewasa. Penasaran kan bagaimana biji bisa berubah menjadi pohon? Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan proses pertumbuhan dan perkembangan kacang merah melalui video berikut ini. Setelah kalian memperhatikan video proses pertumbuhan dan perkembangan kacang merah, sekarang kita bahas tentang konsep pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan dan perkembangan itu selalu berjalan beriringan. Pertumbuhan adalah
proses bertambahnya ukuran, diantaranya volume, massa, dan tinggi. Pada pertumbuhan itu terjadi secara irreversibel, artinya dia tidak bisa kembali, dan biasanya pertumbuhan itu dapat diukur sehingga dinyatakan dalam bentuk kuantitatif. Nah, contoh dari pertumbuhan adalah ada pertambahan tinggi batang, kemudian jumlah daun. Kemudian perkembangan merupakan proses perubahan yang menyertai pertumbuhan menuju ke tingkat pematangan atau kedewasaan makhluk hidup. Nah, kalau untuk tumbuhan, kapan tumbuhan itu dikatakan mengalami perkembangan? Pertumbuhan mengalami perkembangan apabila sudah munculnya bunga, karena di dalam bunga itu terdapat alat perkembangbiakan daripada tumbuhan. Proses pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan itu ada 3 tahapan. Yang pertama ada perkecambahan. Perkecambahan itu adalah berakhirnya masa dormansi. Proses perkecambahan itu ada 2, ada proses fisika dan ada proses kimia. Proses fisika yaitu ketika masuknya air ke dalam biji. Dengan masuknya air ke dalam biji, nanti akan memacu hormon giberelin yang ada di biji tersebut. Dengan aktifnya hormon giberelin juga akan memacu aktifnya daripada enzim hidrolisis. Enzim hidrolisis itu terdiri atas amilase, protease, lipase. Itu akan bekerja secara aktif sehingga biji tadi menjadi berkecambah. Ada 4 bagian penting pada biji yang berkecambah, yaitu yang pertama ada batang lembaga atau disebut sebagai kaulikula. Kaulikula ini merupakan bagian yang akan tumbuh menjadi batang. Kemudian yang kedua ada radikula atau disebut sebagai akar lembaga. Itu merupakan bagian yang akan tumbuh menjadi akar. Kemudian yang ketiga ada plumula atau pucuk lembaga. Itu merupakan bagian yang akan tumbuh menjadi daun. Dan yang keempat itu ada daun lembaga atau kotiledon. Ini merupakan bagian yang kaya akan cadangan makanan. Berdasarkan kotiledonnya, tipe perkecambahan itu ada 2. Yang pertama ada perkecambahan epigeal. Perkecambahan epigeal itu adalah perkecambahan di mana kotiledon berada di atas permukaan tanah. Hal ini terjadi akibat hipokotil lebih cepat pertumbuhannya dibanding dengan epikotil, sehingga kotiledonnya naik ke atas permukaan tanah. Nah, contoh tipe perkecambahan epigeal biasanya terdapat pada tumbuhan dikotil seperti kacang tanah, kacang hijau. Kemudian perkecambahan yang kedua itu adalah perkecambahan hipogeal. Perkecambahan hipogeal itu adalah perkecambahan di mana kotiledon berada di atas permukaan tanah. Hal ini terjadi karena hipokotil lebih lambat tumbuhnya dibanding dengan epikotil. Nah, contoh untuk perkecambahan hipogeal itu biasa terdapat pada tumbuhan di monokotil seperti jagung, kacang kapri, dan kelapa. Macam-macam pertumbuhan itu ada 2. Yang pertama ada pertumbuhan primer. Pertumbuhan primer adalah pertumbuhan yang dimulai sejak awal setelah terbentuknya zigot. Pertumbuhan ini terjadi karena aktivitas dari sel-sel meristem primer. Aktivitas sel-sel meristem primer menyebabkan tumbuhan bertambah tinggi atau memanjang. Berdasarkan letaknya,
ada dua macam meristem primer, yaitu meristem apikal atau meristem pucuk dan meristem interkalar atau meristem antar ruas. Nah, ini Ibu berikan contoh dua titik pertumbuhan primer pada tumbuhan. Yang satu itu ada di akar, yang gambar kedua itu terdapat pada batang. Pada dua titik pertumbuhan primer di sini itu ada memiliki 3 zona pembelahan, terdapat di paling bawah. Zona pembelahannya atau disebut sebagai meristem apikal. Kemudian ada zona pemanjangan. Zona pemanjangan itu terdapat di belakang dari zona pembelahan. Kemudian yang ketiga ada zona pematangan. Begitu juga yang ada di batang. Cuman kalau yang di batang, zona pembelahan itu terdapat di bagian paling atas. Kemudian zona pemanjangannya ada di tengah dan zona pematangannya ada di bagian bawah. Nah, pertumbuhan primer pada bagian ujung akar dan batang tadi ada 3 daerah atau 3 zona. Yang pertama tadi ada zona atau daerah pembelahan sel atau disebut sebagai merismatik. Ini terletak di paling ujung. Pada zona ini sel aktif membelah. Kemudian yang kedua, zona atau daerah pemanjangan atau disebut juga sebagai elongasi. Zona ini terletak di belakang daerah pembelahan. Selnya memiliki aktivitas memanjang atau membesar. Kemudian yang ketiga, daerah atau zona diferensiasi. Pada daerah ini, sel akan berdiferensiasi sehingga memiliki struktur dan fungsi khusus. Seperti misalkan meristem dasar itu akan berkembang menjadi jaringan dasar. Kemudian protoderm akan berkembang menjadi epidermis. Dan yang ketiga, prokambium akan berkembang menjadi stel atau silinder pusat. Pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan sekunder itu adalah hasil dari aktivitas jaringan meristem sekunder berupa kambium dan kambium gabus. Dengan adanya kambium ini itu menyebabkan bertambahnya besar diameter batang. Pertumbuhan kambium menyebabkan epidermis rusak sehingga membentuk kambium gabus atau disebut sebagai velogen. Nah, ini adalah gambar, kalian perhatikan. Ini adalah gambar penampang melintang suatu pohon yang menunjukkan pertumbuhan sekunder. Hasil aktivitas jaringan meristem sekunder berupa kambium dan kambium gabus. Di sana kambium gabusnya itu terdapat yang terdekat dengan epidermis. Kemudian yang berikutnya ada floem sekunder dan ada xilem sekunder. Dengan adanya perkembangan atau pertumbuhan daripada kambium ini nanti akan menjadikan batang itu semakin membesar. Dari hasil lingkaran-lingkaran yang terbentuk dari kerja kambium ini, kita bisa menentukan usia daripada pohon tersebut berdasarkan jumlah lingkaran yang terbentuk akibat adanya kambium tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan itu ada 2. Yang pertama ada faktor internal atau faktor dalam. Artinya yang berasal dari dalam tubuh tumbuhan itu sendiri. Dan yang kedua ada faktor eksternal atau faktor yang berasal dari luar tumbuhan itu sendiri. Yang faktor dalam terdiri atas 2, yaitu yang pertama ada gen, kemudian ada hormon, sedangkan faktor luar itu berasal dari luar, itu ada makanan, kemudian air, suhu, kelembaban, dan cahaya. Yang faktor internal atau faktor dalam tadi, yang pertama ada gen. Gen itu sama dengan hereditas.
Gen itu adalah penentu sifat makhluk hidup yang akan diwariskan dari generasi ke generasi. Gen itu dapat menentukan pola pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Kemudian yang kedua, hormon. Hormon adalah pembawa pesan kimiawi antar sel atau antar kelompok sel. Meskipun hormon ini dihasilkan di dalam tubuh, tapi kerja daripada hormon ini itu sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal. Nah, apa saja hormon-hormon pertumbuhan yang ada di tumbuhan? Sebagai contoh, itu ada auksin, kemudian ada sitokinin, kemudian ada giberelin, seperti yang tadi pada proses pertama yang hormon giberelin untuk memacu terjadinya perkecambahan. Dan yang berikutnya ada asam absisat. Asam absisat di sini itu adalah hormon yang membantu dalam pengguguran daun dan pertumbuhan daripada buah. Kemudian ada hormon etilen. Hormon etilen ini berfungsi pada saat pematangan buah. Dan yang berikutnya ada asam traumalin. Asam traumalin itu adalah hormon yang berfungsi dalam penutupan luka. Kemudian yang berikutnya ada kalin. Kalin itu adalah hormon yang berfungsi dalam pembentukan organ daripada tumbuhan. Organ tumbuhan itu ada 4 ya. Yang pertama ada akar, berarti nama hormonnya adalah rizokalin. Kemudian yang kedua ada batang. Batang itu nama hormonnya adalah kaulokalin. Kemudian ada bunga. Nama hormon untuk pembentukan bunga itu adalah antokalin. Dan yang terakhir ada daun. Hormon dalam pembentukan organ daun itu namanya adalah filokalin. Berikutnya Ibu lanjutkan ke faktor yang mempengaruhi pertumbuhan yang kedua, yaitu faktor eksternal. Nah, faktor eksternal ini terdiri dari yang pertama nutrisi. Setiap makhluk hidup itu pasti perlu adanya nutrisi ataupun makanan. Nah, pada tumbuhan, nutrisi atau makanan yang dibutuhkan oleh tumbuhan itu adalah berupa unsur hara. Unsur hara tersebut itu dikelompokkan menjadi 2. Ada unsur makro dan ada unsur mikro. Yang unsur makro itu adalah unsur hara yang dibutuhkan oleh tumbuhan dalam jumlah yang besar. Seperti contohnya karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, sulfur, fosfor, kalium, kalsium, dan magnesium. Itu adalah unsur makro yang dibutuhkan oleh tumbuhan dalam jumlah besar. Kemudian yang berikutnya ada unsur mikro. Unsur mikro itu adalah unsur yang dibutuhkan oleh tumbuhan dalam jumlah sedikit. Walaupun dibutuhkan dalam jumlah sedikit, tetapi sangat penting bagi pertumbuhan. Nah, contoh unsur mikro adalah seperti Cu, kemudian Zn, Co, Mn, Fe, Cl, dan Na. Faktor eksternal yang kedua itu ada air. Air itu diperlukan untuk proses pengangkutan zat hara tadi dari tanah menuju ke daun. Di samping untuk membantu proses pengangkutan, air juga merupakan faktor penting bagi tumbuhan karena dapat membantu dalam proses fotosintesis. Yang ketiga ada suhu. Suhu lingkungan itu mempengaruhi kerja enzim dan hormon metabolisme. Oleh sebab itu, tumbuhan membutuhkan suhu optimum agar dapat tumbuh dengan baik. Setiap tumbuhan itu memiliki suhu optimum yang berbeda-beda. Kemudian yang berikutnya, kelembaban. Kelembaban udara itu mempengaruhi kecepatan proses penguapan atau transpirasi daripada tumbuhan oleh daun.
Yang terakhir itu ada cahaya. Cahaya matahari merupakan faktor penting yang dibutuhkan oleh tumbuhan karena cahaya matahari itu adalah berfungsi dalam proses fotosintesis. Dari pemaparan Ibu tadi, jadi kita bisa menarik kesimpulan yang pertama, konsep pertumbuhan dan perkembangan pada dasarnya selalu berjalan beriringan. Kemudian proses pertumbuhan itu ada 3 tahapan. Yang pertama ada perkecambahan. Perkecambahan itu ditandai dengan ada munculnya tumbuhan kecil. Kemudian yang kedua pertumbuhan primer. Pertumbuhan primer itu adalah akibat daripada aktivitas meristem afikal. Sedangkan pertumbuhan sekunder itu akibat dari adanya aktivasi meristem lateral atau disebut sebagai kambium. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Kalian juga dapat menyaksikan tayangan materi ini pada laman berikut. Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat dan selalu untuk ingat menerapkan protokol kesehatan seperti mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, dan jangan lupa untuk selalu berdoa. Sampai jumpa.